Philip, ya. Satu restoran burger, ya. Saudara, Truett Cathy yang mengutamakan Tuhan dalam bisnisnya sejak awal dia membuka usahanya hampir 70 tahun yang lalu. Dia mengambil keputusan setiap minggu restoranku tutup. Kenapa? Supaya aku dan semua karyawanku bisa ke gereja, supaya aku bisa mengajar sekolah minggu. Saudara, keputusan dia ini menurut dunia bisnis dianggap apa? Bodoh. Loh, bisnis itu minggu restoran, omsetnya biasanya tinggi. Kenapa? Banyak orang yang keluar makan itu waktu hari Minggu. Tapi Truett Cathy ini satu contoh, saudara. Dia mencari kerajaan Allah lebih dulu, saudara. Dia bilang gini, kalau aku dengan menutup restoran hari Minggu, ternyata penghasilan aku dapat tidak mencukupi, itu berarti bukan pekerjaan yang Allah mau. Itu keyakinan dia. Dia percaya kalau dia mau taat melakukan perintah Tuhan dengan minggu hari Sabat, dia tutup restorannya. Kalau pekerjaannya itu dikehendaki Tuhan, pasti akan Tuhan berkati. Dan saudara tahu, dia lakukan itu sejak dari awal. Dia sudah mengajar sekolah minggu. Berapa tahun? 50 tahun, saudara. Di sini ada guru sekolah minggu sudah mengajar 50 tahun. Umurnya aja belum, ya. Saudara, diperkirakan Truett Cathy hari ini kekayaannya mencapai 1,2 miliar dolar. 1.200 juta, saudara. Saya sih kalau 1 juta punya, saudara, ya, rupiah. Bayangin itu, uang segitu banyaknya. Dan dia menurut Forbes Magazine diperkirakan menjadi orang terkaya ke-799 di dunia, masuk top 800 orang paling kaya di dunia. Waktu perayaan Natal kemarin, saya juga ceritakan tentang J.C. Penney, yang mendasari bisnisnya dengan prinsip the golden rule. Dari awal, ini prinsip yang aku pakai untuk membuka usahanya. Dan saudara melihat, walaupun usahanya mengalami goncangan yang hebat akibat depresi ekonomi di tahun 1929, karena ketaatan dia mengalami pertolongan Tuhan, dia bangkit kembali dan terus berkembang. Saudara, mungkin kita tidak akan bisa seperti Truett Cathy dan J.C. Penney yang menerima berkat Tuhan luar biasa banyaknya. Tetapi saudara, satu hal yang pasti, Tuhan akan memelihara dan memberkati hidup kita jika kita mengutamakan Dia. Sebab itu saudara, tahun ini ambil satu keputusan, mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka Allah akan menambahkan segalanya kepada kita. Me merimnate, jangan khawatir. Coba sekarang saudara katakan pada teman-teman di sebelah kiri kanan saudara, me merimnate, jangan khawatir, ya, jangan khawatir. Nah, caranya bagaimana? Yang pertama, percaya kepada Allah dan firman-Nya. Kedua, sadar kekhawatiran tidak membawa hasil apa-apa, malah membahayakan kesehatan kita, mengganggu relasi kita. Yang ketiga, belajar menjalani hidup setiap hari bersama dengan Tuhan. Yang keempat, mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Saudara Hudson Taylor, misionaris di Cina dan pendiri dari Overseas Missionary Fellowship, memberi kita satu nasihat yang sangat bagus untuk kita praktekkan. Dia bilang begini, mari kita serahkan pekerjaan kita, rencana-rencana kita, diri kita, hidup kita, orang-orang yang kita kasihi, semua yang ada pada kita serahkan ke tangan Tuhan. Nah, karena kita semua sudah serahkan kepada Tuhan, kita tidak punya apa-apa lagi untuk membuat kita khawatir. Ngerti? Kalau semuanya sudah kita serahkan kepada Tuhan,
Tuhan yang menghandle, Tuhan yang akan mengatur, Tuhan yang akan memimpin. Ya sudah, kita sudah pasrahkan semua. Kita tidak perlu khawatir. There will be nothing left for us to be troubled about. Saudara, tahun ini tema gereja kita adalah Your Kingdom Come. Ya, saudara perlu tahu tema ICC 2010 adalah Datanglah Kerajaanmu. Sepanjang tahun 2010 ini kita akan terus mencari kerajaan Allah, sehingga kita dapat memiliki pemahaman yang benar tentang prinsip-prinsip yang benar, tentang perspektif-perspektif yang benar, sehingga akan membawa kita kepada kehidupan yang benar. Sebab itu saudara, saya undang saudara-saudara untuk datang juga ke Bible Study kalau saudara bisa, karena di Bible Study kita akan membahas banyak hal tentang Kingdom of God ini. Saudara, saya kaget ketika search di Amazon ya, buku mengenai kerajaan Allah. Ternyata saudara, ada berapa banyak buku yang ditulis mengenai kerajaan Allah? Lebih dari 62.000 saudara, yang ditulis di abad 20 dan abad 21 ini. Kenapa begitu banyak? Karena memang dimensi dari kerajaan Allah begitu luas. Saya sendiri ketika mempersiapkan tema kerajaan Allah, mempelajari lebih lanjut, beli buku lagi mengenai kerajaan Allah, mendapat banyak insight saudara. Sebab itu mari kita punya kerinduan. Aku mau bertumbuh, aku mau mencari kerajaan Allah lebih dulu. Kita mau belajar apa itu prinsip-prinsip, apa itu perspektif-perspektif kerajaan Allah, sehingga hidup kita juga hidup di dalam kerajaan Allah. May Maranatha, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, Engkau mengetahui pergumulan kami masing-masing. Engkau mengetahui apa yang menjadi beban pikiran, apa yang menjadi kekhawatiran kami. Tuhan, biarlah firman-Mu boleh mengingatkan kami, mengajar kami untuk menyerahkan semua itu kepada-Mu Tuhan. Saat kami sudah melakukan bagian kami dengan sebaik mungkin, Engkau ingatkan kami untuk menyerahkan the rest ke dalam tangan-Mu. Tuhan, ingatkan kami untuk percaya kepada-Mu, kepada firman-Mu, kepada janji-janji-Mu, bahwa Engkau adalah Allah Bapa yang mengasihi kami, Allah yang akan memelihara kami anak-anak-Mu dengan setia. Engkau ingatkan betapa kami berharga di mata-Mu. Kalau burung-burung di udara saja tidak ada nilainya Engkau pelihara. Kalau rumput di padang yang hari ini ada, besok dibakar, Engkau pelihara. Apalagi kami Tuhan, anak-anak-Mu sudah Engkau tebus. Tolong Tuhan, jangan biarkan musuh kami si iblis, pangeran kegelapan, terus berkarya dalam hidup kami. Bebaskan kami di dalam nama Tuhan Yesus dari segala pengaruh, apalagi kuasa si jahat. Karena kami sudah masuk ke dalam kerajaan yang baru. Seperti kata Rasul Petrus, bahwa kami adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah yang telah Engkau keluarkan dari kegelapan, masuk menuju terang-Mu yang ajaib. Tuhan, ingatkan kami bahwa kami tidak lagi hidup di bawah kerajaan kegelapan, tapi di bawah kerajaan Allah. Ajar kami untuk mencari kerajaan Allah lebih dulu, mengutamakan Engkau dalam hidup kami, memfokuskan diri kami kepada-Mu Tuhan. Karena ketika mata kami tertuju kepada-Mu, kami akan melihat dunia secara lain. Kami tidak lagi diganggu, dikhawatirkan oleh perkara-perkara di dunia. Engkau akan memberi kami perspektif yang baru. Terima kasih Tuhan. Tolong pergumulan setiap jemaat-Mu. Biarlah tahun ini Tuhan boleh menjadi tahun kebangkitan, tahun pembaharuan, tahun kami bertumbuh, berbuah makin lebat.
Ya Roh Kudus, sampai berdoa, lawat kami, lawat